Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yaitu taklim duhur, kita akan membahas mengenai menjaga sholat. Barang siapa menjaga sholatnya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dengan 5 perkara. Jadi apabila menjaga sholat, Allah akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan rezekinya. Yang kedua, diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, diberikan catatan amal melalui tangan kanannya. Keadaannya telah diterangkan dalam surat Al-Haqqah secara terperinci, yaitu yang menerima catatan dari tangan kanan, mereka sangat gembira dan menunjukkannya kepada setiap orang. Yang keempat, melintasi sirat seperti kilat. Dan kelima, masuk surga tanpa hisab. Kita ulangi, yaitu barang siapa menjaga sholatnya, maka Allah akan memberikan 5 perkara. Dihilangkan kesempitan rezekinya, diselamatkan dari azab kuburnya, diberikan catatan amal melalui tangan kanannya, melintasi sirat seperti kilat, dan masuk surga tanpa hisab. Jadi, apabila menjaga sholat ada 5 perkara yang diberikan. Terus barang siapa yang malas dalam sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dalam 15 siksa. Yang terbagi menjadi 5 siksa di dunia, 3 siksa ketika mati, dan 3 siksa dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. Jadi apabila dia malas dalam sholatnya, Allah akan memberikan 15 siksa yang dibagi menjadi 5 siksa saat di dunia, 3 siksa ketika mati, 3 siksa dalam kubur, dan 3 siksa dibangkitkan. 5 siksa di dunia, 3 siksa waktu mati, 3 siksa dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. Yang 5 siksa ketika berada di dunia, yang pertama adalah dicabut keberkahan umurnya, dihapus ciri-ciri kesalehan dari wajahnya, seluruh amal perbuatannya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, doanya tidak diangkat atau tidak diterima. Yang kelima, tidak mendapat bagian dari orang-orang soleh. Itu 5 siksa di dunia. Sekarang 3 siksa saat kematian. Yang pertama, mati dalam kehinaan, su'ul khotimah. Yang kedua, mati dalam kelaparan. Yang ketiga, mati dalam kehausan. Walaupun diminumkan kebanyakan air kepadanya, seluruh air lautan di dunia, ini tidak akan menghilangkan rasa dahaganya. Yang berikutnya, 3 siksa dalam kubur. Yang pertama, dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilangan. Yang kedua, dinyalakan api dalam kuburnya dan ia berguling-guling dalam api itu siang dan malam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam kuburnya ular berbisa bernama Suja'ul Aqra. Yang kedua, matanya dari api dan kuku-kukunya dari besi yang panjang setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik kepadanya dengan suara seperti halilintar yang menyambar. Kata Suja'ul Aqra, aku adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu dari subuh sampai terbit matahari, karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga terbit matahari. Memukulmu dari zuhur sampai asar, sebab kamu telah melalaikan sholat zuhur sampai asar. Memukulmu dari asar sampai maghrib, sebab kamu telah melalaikan sholat asar sampai maghrib. Memukulmu dari maghrib sampai isya, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib sampai isya. Memukulmu dari isya sampai subuh, karena kamu telah melalaikan sholat isya sampai subuh. Setiap pukulan akan membenamkannya ke tanah sedalam 70 hasta. Dia terus disiksa seperti ini dalam kuburnya sampai hari kiamat. Dan 3 siksa pada hari kebangkitan, yaitu yang pertama, dihisab dengan sangat berat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dilemparkan ke dalam neraka. Jadi yang malas dalam sholat akan mendapatkan 15 siksa. 5 pertama yaitu siksa di dunia, yang 3 siksa waktu kematian, yang ketiga siksa di kubur, yang ketiga lagi siksa waktu dalam dibangkitkan. Riwayat lain menyebutkan barang siapa melalaikan sholat, ia akan datang pada hari kiamat dan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan. Yaitu baris yang pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang-orang yang dikhususkan untuk menerima murka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ditulis dari kitab Az-Zawazir karya Ibnu Hajar Al-Makki rahmatullah alaih. Demikian mengenai menjaga sholat dan meninggalkan sholat. Jadi bagaimana keutamaan Allah memuliakan apabila kita menjaga sholat. Allah berikan 5 perkara. Dan apabila kita malas dalam sholat, maka Allah akan menyiksa dalam 15 perkara. Yang bagi menjadi 5 perkara saat di dunia, 3 waktu kematian, 3 waktu di alam kubur, dan 3 waktu kebangkitan. Semoga apa yang kita dengarkan ini menjadi penyemangat gairah kita untuk melaksanakan sholat dan tidak meninggalkannya. Semoga apa yang kita dengar ini bisa bermanfaat dan bisa kita sampaikan kepada keluarga kita dan rekan-rekan kita. Kita tutup dengan doa kifarul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.